Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian. Kenapa kalian tolak? Aku ini utusan Allah untuk kalian. Makanya dikatakan di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dengarkanlah wahai Israel. Tidak pernah dia mendengarkan, tidak pernah dia menyeru, wahai Batak, dengarlah wahai Bugis, dengarlah wahai Jawa, dengarlah wahai Makassar. Nggak pernah. Yesus selalu menyeru, Israel, Israel, Israel. Jadi kasihan Anda ketika saya tanya, mana ajaran Yesus yang berkaitan dengan Kristen, mengatakan, apakah tidak paham apa tingkatan daripada definisi daripada Kristen? Setiap sama ketika orang juga berkata kepada orang sana, berkata, apakah kamu tidak ngerti apa itu Suma? Suma itu adalah pengikut Yesus. Tapi apakah saya Zulkifli mengakui mereka? Belum tentu. Sama dengan kalian. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Buktinya mana kalau kalian mengikuti Yesus? Yesus menyembah kepada Allah, kalian menyembah kepada Yesus. Yesus memegang teguh Taurat, hukum Taurat, kalian mengaku dengan matinya Yesus di tiang, maka kita dibebaskan dari hukum Taurat dan bahkan dimerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi mohon maaf kata, saya harus katakan kepada Anda bukan murid Yesus, tetapi Anda adalah kelompok yang menghambakan diri kepada makhluk Tuhan, utusan Tuhan bernama Yesus alaihissalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Juma. Silakan Mbak Fatima. Wah, ini gak ada selesai-selesainya nih kalau kamu hanya membelintir-belintir ayat, Jul. Jadi Anda tadi katakan apa yang saya pelintir, Mbak? Karena bangsa ini Mbak Yuri, yang saya pelintir yang mana? Ke-12 murid tadi, Pak, di Matius yang mana? 19. Anda mengatakan katanya hanya pergilah jadikanlah bangsa ke-12 suku. Bukan, Pak. Ini teksnya ini udah jelas, semua bangsa. Semua bangsa. Tidak dikatakan ke-12 bangsa, Pak, tapi semua bangsa. Nah, ini salah satu yang Anda selama ini cuma hanya modal mulut ngerocos, yang cuma hanya modal pinter ngomong, ya. Terus saya kasih tahu Anda lagi ya, bicara mengenai tentang Yohanes 17 ya, kita baca kotaknya, bukan saya yang malu, Pak. Anda harus malu, emangnya surat Yohanes cuma ayat 17, ya kan? Itu kan saya bilang harus dibaca semua konteksnya, dari Yohanes 1, Yohanes 2 ayat 3, dan seterusnya. Begitu pula Yohanes 17 itu di atasnya mengatakan siapa yang memberikan hidup yang kekal, itu yaitu Yesus itu sendiri. Lalu Anda mengatakan bahwa Anda lah atau umat Islam lah sebagai murid Yesus. Pengajaran Yesus saja semuanya kau tantang semua, kau semuanya kau ini semua, ya. Yesus tidak mengajarkan kau berpoligami. Yesus tidak mengajarkan engkau untuk bisa memusuhi orang-orang kafir dan menghakimi orang lain. Tetapi di dalam ajaran Islam justru yang membenci orang-orang Kristen, ya, selalu bikin gosipnya katanya orang Nasrani dan Yahudi tidak akan senang kepada kamu selama kalian tidak masuk agama mereka, katanya gitu kan. Itu gosip, tidak pernah ada ajaran Yesus mengatakan seperti itu. Nah, inilah kepala kalian selama ini hanya dipenuhi dengan kesombongan dan juga fitnah, ya, yang selama ini tidak pernah ada datanya. Kalau memang benar Zulkifli, Anda sebagai muridnya Yesus, ya, seharusnya menjadikan semua bangsa jangan kau pelintir ke-12 bangsa, Zulkifli. Inilah yang menjadi penyelewengan, ya. Ayat-ayat yang bisa kalian selewengkan selama ini, ya, sepertinya ajaran Muhammad, semua menyelewengkan, mengklaim sebagai kitab sempurna, penyempurna. Yang disempurnakan itu apa? Mengenai hukum-hukum Taurat kah? Nah, yang tadi pertanyaan saya dari awal, yang disempurnakan Muhammad ini apa? Sehingga membuat kacau jadinya Islam dan Kristen selalu ribut mencari pembenaran ya. Padahal di dalam dalil Quran itu sendiri menyatakan membenarkan kitab terdahulu. Lalu kitab mana yang dibenarkan? Masa tiba-tiba ujuk-ujuk bilang katanya kitab yang dirubah? Kitab yang dirubah kalau logikanya dibenarkan, ini kan aneh. Kan begitu Zulkifli, ya. Jadi jangan suka mempelintir ayat kalian itu. Ya, bicara jujur aja.
Yohanes 1 ayat 1 misalkan. Di situ sudah memberikan penjelasan mana ada Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, kalau kamu punya akal, baca. Makanya saya bilang terima. Kalau kamu bisa menerima firman itu adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, ya kamu akan mengaku Yesus itu Tuhan. Yang jadi masalah kamu tidak mengakui bahwa Tuhan itu menjadi manusia, yaitu ya repot. Tuduhan kalian selalu bilang surat Paulus yang nggak sesuai dengan udel kalian, ya kan gitu. Iya kan? Selama ini begitu. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Juma. Oke, baik. Jadi di dalam Devarim 4 ayat 35. Eta hare eta lada atski Hashem hu ha Elohim and of mitfadov. Engkau diberi melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada lain kecuali Dia. Loh, kok tiba-tiba Dia jadi manusia? Engkau diberi melihat. Iya, betul. Engkau diberi melihat apa, Jul? Coba baca ulang. Engkau diberi melihat apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Melihatnya siapa? Nya ini siapa? Melihat kekuasaan Allah, melihat apa yang ada di alam semesta ini. Untuk mengetahui. Engkau diberi melihatnya. Konteksnya nya ini itu siapa? Hasem, Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau diberi melihatnya. Engkau diberi melihatnya Hasem. Ya. Iya, betul. Nah, iya. Nah, gimana dong kalau memang dia sudah manusia dikasih lihat? Melihat itu bukan berarti dari mata. Melihat sesuatu, tidak. Melihat itu bisa dengan hati. Tuhan sendiri yang terbuat dari manusia itu mengatakan, kamu, Bapak yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Nah, ini dalil yang saya bacakan kepada Anda. Dalil loh, dalil. Dalil yang saya bacakan kepada Anda. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Coba. Iya, memang tidak ada yang lain kecuali Dia. Terus kenapa ada Yesus? Firman itu ya Allah. Kenapa ada Yesus? Ada Yesus karena ada fakta firman itu jadi manusia. Artinya kita itu Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Loh, firman siapa ya? Yohanes 17 ayat 3 ya? Yohanes 1 ayat 1 itu firman siapa? Saya tanya samamu. Yohanes itu siapa? Kamu bilang yang nulis Yohanes siapa? Loh, itu kan dikatakan di dalam Yohanes 17 sudah jelas, Mbak Yeri. Yohanes, coba lihat. Coba lihat Yohanes 1 yang Anda baca tadi. Ya, demikianlah kata Yesus. Jadi penulis ini mengatakan Yesus berkata. Lalu Yesus menengadah ke langit. Aja, yang nulis siapa? Berarti penulis Yohanes ini berkata, Yesus itu mengadahkan tangan ke langit dan berdoa. Penulisnya mengatakan. Nah, sekarang Yohanes 1 ayat 1 ada nggak di situ keterangan? Yesus berkata. Situ percaya nggak dengan tulisan Yohanes? Loh, ini bukan masalah percaya atau tidak percaya, Mbak Yeri. Ini masalah kamu percaya ucapan kitabmu atau tidak. Mas akan ini kan saya tanya. Bukan begitu. Ini sekarang saya tanya samamu. Kamu percaya nggak dalil itu sebagai firman Tuhan? Kalau Anda percaya, makanya saya tanya, Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yesus itu banyak bertaburan di mana-mana, contoh di Yohanes. Saya tidak tanya perkataan Yesus itu di mana saja. Saya tanya Yohanes 1 ayat 1 itu perkataan siapa? Perkataan Yohanes semuanya itu yang nulis Yohanes semuanya yang nulis. Iya, oke. Tetapi di dalam Yohanes 17 ayat 1, sang penulis Yohanes ini yang bukan murid Yesus mengatakan demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadahkan tangan ke langit lalu berdoa. Jadi ini ada keterangan dari penulis Yohanes yang menerangkan kepada Bu Yeri bahwa Yesus itu berdoa kepada Tuhannya. Bunyi doanya Yesus adalah, Tuhanku, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Artinya permuliakanlah hambamu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 tidak ada perkataan di situ, Yesus berkata.
pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada perkataan Yesus begitu. Bahwa Yesus berkata, tidak ada. Tidak ada juga berkata, firman Allah, atau berkatalah Allah, atau berfirmanlah Tuhan. Tidak ada. Sekali-kali yang muncul, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, ini adalah filsafat himne Plato, persis. Berarti semua perkataan hadis itu bohong juga ya Pak ya, berarti ya? Ya tergantung, kalau dia sanadnya ada yang cacat, matanya tidak sempurna, perawihnya diragukan, maka itu dhaif, itu ada maudhu, itu ada yang sahih, ada hasan, dan seterusnya. Makanya belajar asbabul wurud hadis. Nah, makanya saya bilang, kalau ada tertulis itu jangan dipilih-pilih, karena memang ada perkataan atau persaksian dari para murid Yesus itu sendiri mengatakan seperti itu. Lalu ada ayat lain yang mengatakan, Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan modar dalam itu dengan dosamu sendiri. Itu bagaimana? Apakah Yesus bicara seperti ini juga kamu gak akan percaya? Kalau kamu tidak percaya, saya percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Akulah dia, akulah utusan Tuhan itu. Dia. Oh, siapa yang bisa menanggung dosa Pak di situ? Kalau kamu tidak percaya sama dia, kamu akan mati di dalam dosamu sendiri itu. Kamu akan mati di dalam dosamu. Iya betul, makanya percayalah kepada Yesus Bu Yeri, bahwa dia itu utusan Tuhan. Jangan percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Percaya kepada Yesus. Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan? Makanya dari tadi saya minta kepada Anda, tapi Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang tidak gila sembah. Bukan, terbalik. Yesus itu tidak mengajarkan menyembah dirinya karena dia memang bukan Tuhan. Gak mungkin Yesus melampaui kapasitasnya sebagai utusan, mengajarkan ke orang lain dirinya adalah Tuhan. Gak mungkin. Yesus gak mungkin melangkahi kapasitasnya sebagai utusan. Gak mungkin. Maka jangan heran kalau Yesus tidak pernah mengajarkan seperti ajaran Kristen. Ini aja, kalau memang kamu gak percaya dengan persaksian para murid Yesus, ya, saya mau pertanyakan, kamu tadi belum jawab nih. Yang digenapi Muhammad ini apa sih? Apa coba? Oh banyak yang digenapi oleh Rasulullah Muhammad SAW, banyak. Saya kepengen tahu nih. Jangan ada Allah lain di situ. Apakah Allah kamu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Musa? Coba kita lihat. Apakah Tuhan kamu ada Tuhan dan Juru Selamat? Apakah dia jelas. menyatakan diri? Apakah dia pernah jelas dia? Diri, Pak? Oh jelas. Dia menyatakan diri kepada Abraham, dia menyatakan diri kepada Ishak, dia menyatakan diri kepada Yakub, kepada Yesus. Kurang apa lagi? Allahmu pernah nggak menyatakan diri kepada manusia? Pernah nggak? Pernah dong menyatakan diri kepada para nabi. Oh lain lagi Pak, itu mah para nabi ya. Muhammad, kepada Muhammad lah, masa nabi penyempurna. Oh jelas dong, jelas. Dengan adanya dengan adanya Al-Quran itu Allah sudah menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahmu berani nggak menemui nabi terakhir gitu loh, nabi penyempurna, masa malah jijik nggak mau ketemu, gimana sih Pak? Kalau nabi yang terakhir harusnya tuh ya lebih sempurna daripada nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya aja ditemui. Menemui gimana? Siapa yang ditemui oleh Tuhan langsung? Siapa yang Tuhan langsung menemui dirinya? Nabi yang sebelumnya saja, Pak. Halo, Nabi yang suara Bang Zuma saja. Kecil, Bang Zuma, tolong dibesarin sedikit. Nabi yang sebelumnya saja dijumpai oleh Tuhan. Suara Bang Zuma kecil, Bang. Bang Zuma, betul kan? Oke ya, ditahan dulu. Mungkin salah satu Iwan kita kendala koneksi. Bentar ya, yang lainnya tahan dulu. Kita cek koneksi dulu. Mas Juma, bagaimana? Cek koneksi. Mungkin koneksinya lagi hujan di sana. Jadi sabar ya. Itu ada slayer Bang. Sebentar, tahan dulu. Saya kan menanggapi Juma dulu nih. Oke ya. Nanti kita sabar dulu Mbak Fatima. Mas Juma bisa monitor suara saya? Ya, halo. Agak geser sedikit, Suara tadi putus-putus. Iya, ini sudah kedengeran, dah. Oke, cek, Mas Juma.
Ya, halo. Oke, yuk. Sesi tanya jawab aja, TikTok aja. Yang penting jangan berebut. Nanti kalau berebut suaranya tumpuk-tumpuk, kita semua di sini nggak bisa belajar apa yang diomongin gitu loh. Oke, monggo. Ya. Yang penting saling mengerti aja lah. Monggo. Oke. Ini saya kasih tahu ya, dari hukum Taurat ini ya, perintah Tuhan ini satu, jangan ada Allah lain. Ya, tadi kamu mengklaim bahwa Tuhan yang disembah Musa, ya itu yang di para nabi, katanya gitu. Giliran kita para nabi menjelaskan apa, kalian nggak percaya. Sekarang kita lihat nih di surat 100 Quraisy yang 3, ayat 3-nya. Surat Quraisy ayat 3. Bisa ditampilkan nggak atau saya baca saja? Ya, saya Bisa baca ditampilkan aja ya. sendiri, Mbak Fatimah. Di Quran surat share 3 screen. ini, Coba di diklik. Quran 106 ayat 3 ini, maka hendaklah mereka menyembah. Kalau bisa kita rumah sama-sama ini belajar ya. Itu di share screen aja biar kita bisa lihat bener ya, atau di gimana screen, gitu. itu aja. Itu. Nah, itu dibantu oleh Mas Ian itu. Bentar ya, tahan, sabar, tahan dulu. Al-Baqarah surat? Bukan Al-Baqarah, Pak. Apa? Quran surat 106 ayat 3. Quran 106 Bukan ayat 3. Al-Baqarah. Oke, silakan. Al-Baqarah berarti ya? Bukan, Pak. Quran surat 106. Surat apa itu? 106 ayat 3. 106 ayat 3. Oke. Itu sudah itu. Maka hendaklah menyembah Tuhan pemilik rumah. Nah, tuh ya, coba tuh. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Ya. Sejak kapan orang-orang Yahudi menyembah Ka'bah, Zulkifli? Oke, itu pertanyaannya ya. Enak TikTok ini. Iya. Silakan dijawab, Mas Juma. Oke. Jadi pelajari asbabun nuzul dari ayat ini sangat jelas. Di situ dikatakan di ayat ketiga, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Siapa rumah ini? Itu Baitullah. Itu Ka'bah. Ya kan gitu ya? Ya. Nah, kenapa Allah mengatakan seperti itu? Karena kabilah-kabilah Arab pada masa itu, setiap suku memiliki sembahan-sembahan masing-masing. Mereka memiliki setiap suku ada dewa-dewanya, di mana dewa-dewanya itu berkuasa terhadap wilayah masing-masing. Dewa-dewa mereka imani tidak berkuasa terhadap dewa suku yang lain. Maka kemudian Al-Quran datang memperkenalkan sang pencipta alam semesta yang hanyalah satu, yaitu yang menguasai Mekah, yaitu mereka kemudian diajari untuk menyembah hanya kepada pemilik rumah ini, Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik Ka'bah ya. Pemilik Ka'bah itu artinya Ka'bah yang jasa naik haji di situ toh? Ya betul, sama dami-dami sebelumnya juga mereka memiliki bait suci. Pertanyaan, Pak, sejak kapan orang Yahudi itu mau naik haji di situ, Pak? Kalau dia mau naik haji, berarti mereka itu sudah memeluk ajaran agama Islam, kan gitu. Justru itu dia ini Muhammad ini, dia bukan menyembah Tuhannya Musa, karena apa yang disembah itu ternyata gitu. Iyalah. Pemilik Ka'bah. Kapan orang-orang Yahudi yang masih menggantungkan Taurat dan perintah Tuhan itu mengitari Ka'bah. Biar dijelaskan sama Mas Juma pelan-pelan aja, biar kita sama-sama belajar ya. Ya. Oke, silakan Mas Juma. Nabi terdahulu tidak pernah ke Mekah, tidak pernah ke Ka'bah. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini dia di betul. Israel lah. Tadi iya betul. Ya, betul. Ini Israel enggak betul. Nabinya dicomot semua. Dicaplok. Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah Yesus pernah mengatakan bahwa
kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Oh, kalau di dalam Alkitab, kami mempercayai kitab terdahulu dan kitab sekarang yang perjanjian baru, Yesus sudah jelas, ya, dia memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ya. Iya, memang karena Yesus memang untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Ya. Jadi saya katakan kepada Anda, itu jaminan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ajarannya kepada nabi itu tidak secara keseluruhan. Bahkan manusia yang kamu sembah itu mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu satu. Kedua, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15, muatannya sangat jelas. Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum untuk menanggungnya sekarang. Kalau sesembahanmu saja, bukan sesembahan Anda. Mikir sekarang kamu, mikir. Kamu gak usah percaya Yesus itu Tuhan. Saya coba Anda dengarkan. Dengarkan. Yesaya 60 ayat 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perkataan masyhur untuk Tuhan. Itu digenapi oleh siapa? Ayo. Emang itu membicarakan Yesaya 60 ayat 7. Segala domba akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semua akan ditambahkan di atas mesbahmu sebagai korban yang berkenan kepadaku. Sekarang saya tanya, itu digenapi di mana? Jadi ya, di Matius 15 tadi nggak laku. Matius 15 nggak laku. Digenapi di mana itu? Di mana? Matius 15 nggak laku. Katanya Yesus laku. Bangsa Israel. Iya memang Yesus itu diususkan untuk Bani Israel. Pengakuan Yesus itu sendiri. Tetapi akan ajaran Allah yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya nanti bertitik sentral pada wilayah di mana wilayah itu ditunjuk oleh Allah untuk mengagungkan namanya. Ulangan 12 ayat 21. Baca Mazmur 147. Ia menceritakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Oh memang pada masa itu tidak dikenal, maka dari itulah dari awal saya katakan Kristen itu adalah penumpang gelap. Tidak diberikan ke bangsa lain, tidak diberikan kepada goyim. Itu saya sudah katakan sama Anda. Maka dari itu saya katakan, mana ajaran Yesus tentang kekristenan? Adakah? Tidak ada. Muhammad pikirin, Allah muni pikirin, sembahan pikirin ya. Sembahan saya itu adalah Allah. Allah yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah sembahan saya. Yang tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Buktinya beda. Coba. Nggak jadi manusia gimana? Makanya saya bilang jangan tukang copet ayat kau. Kalau tukang copet ayatnya begini. Di mana Yesus mengatakan dirinya itu adalah Allah yang musul jadi manusia? Di mana? Kemudian bagaimana? Di mana dia katakan itu? Namanya dinyatakan loh. Emang pernah? Di mana? Dinyatakan diri kepada manusia. Kepada Muhammad pernah. Sebagai yang terkemudian. Pernah enggak? Di mana dikatakan Yesus itu dialah yang awal, dialah akhir, di mana? Oh, itu banyak di Wahyu. Ntar bilang katanya itu bukan tulisannya Yesus. Ntar bilang begitu lagi, ya kan? Enggak, baca ayat satunya. Coba baca ayat satunya. Wahyu 1 mana? Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 1 kata di situ. Semuanya dibaca, Pak. Lebih bagus. Ya, lebih enak. Iya, makanya silakan aja ayat itu baca. Kapan Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir? Jadi dinyatakan. Gimana sih? Kenapa nggak terima? Lah, kan saya sudah katakan kepada Anda. Baca ayat 1. Semua yang diucapkan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah yang telah mengutus dia. Baca coba ayat satunya.
Coba di mana? Di kitab Wahyu berapa tuh? Wahyu, di mana? Kan Anda mengatakan Wahyu 1 ayat 8. Baca ayat satunya, saya katakan gitu. Oh gitu, ntar cek ya. Kalau enggak moderatornya tunjukin aja, nggak apa-apa ayatnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Ini dia konteksnya, ini Allah, ini Yesus itu sendiri, karena ini kitab wahyu yang datang kepada Yohanes. Ya, wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Diteruskan dong dalilnya. Wahyu Kristus yang dikaruniakan Allah. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yang dikaruniakan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yohanes telah berkesaksian, ya, bersaksi tentang firman Allah. Firman Allah itu Mbak Yohanes Fatima, saya potong sebentar ya. Saya potong sebentar ya. Oke ya. Bagaimana Anda bisa? Sebentar ya Mbak Fatima. Untuk teman-teman Islam maupun Kristen mau membuka sesi yang debat lagi, silakan geser ke room yang satunya. Barangkali teman-teman di sini ingin berdiskusi, berhubung ini ada Mas Zuma sama Fatima. Kalau ada teman-teman yang mau berdiskusi lagi, silakan geser ke room. Di situ ada room H2H, ada room diskusi. Silakan geser ke sana. Di via inbox aja ya. Oke, dilanjut. Jangan kebiasaan nyomot-nyomot ayat nih. Yesus sendiri. Justru di situ yang comot ayat. Akulah Alfa dan Omega. Sementara ayat satunya Anda sudah baca dengan mulut Anda sendiri. Jangan Anda pungkiri, jangan Anda sembunyikan kebenaran. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Udah selesai. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Coba baca Yesaya 55. Tuh, di situ tuh, biar kamu tahu tuh asal mulanya bagaimana tuh firman itu bisa jadi manusia. Utusan itu apa? Ya. Firman yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini awalnya, ya. Kenapa firman itu harus digenapi menjadi manusia? Yesaya 55 ayat 11 ini sudah mengkonfirmasikan tentang kedatangannya. Gitu. Ayatnya selesaikan dulu deh. Makanya saya Yesaya 55 ayat 11 biar saya terangkan kepada Anda. Ya, bahwa segala yang keluar dari mulut Allah berupa kehendak yang dilontarkan dengan berfirman, dengan berkata, tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum semua apa yang terlontar dari mulutnya itu terjadi. Itu betul. Dengan sia-sia, tetapi iya, betul. Makanya ketika Allah ingin menciptakan matahari, dia mengatakan jadilah terang. Apakah batal menjadi terang? Tidak, menjadi terang. Ketika dia mengatakan jadilah malam, jadilah terang, jadi gelap, maka akan terjadi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ketika dia mengatakan Gabriel, datanglah kepada Maria, katakan kepada Maria, aku hendak membuat dia hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Apakah itu batal? Terjadi. Maria hamil dan melahirkan manusia. Jadi apa yang keluar dari mulut Allah itulah yang terjadi. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang bermula dari firman Allah. Firman Yohanes 1 ayat 3-nya mengatakan dia sendiri yang menciptakan segala sesuatu, tidak akan jadi tanpa dia. Jadi konteksnya Yesaya 55 ayat 11 ini memberitahukan bahwa mulutnya atau firmannya itu diutus.
ya, yang keluar melaksanakan apa yang dikehendakinya. Artinya bicara otoritas bapaannya, dia harus merendahkan diri sebagai manusia, sebagai hamba, ya, menjadi sama dengan manusia, supaya manusia atau yang dipilih para rasul itu tadi menulis dan menceritakan apa yang sudah disampaikan oleh firman yang jadi manusia itu tadi. Jadi bukan firman itu gedebuk tiba-tiba jadi buku, jadi kitab, ya. Tapi firman itu memang harus datang jadi manusia, ya, yang itu membawa kabar gembira. Jangan asumsi. Itu sendiri asumsi bagaimana ini mengatakan seperti itu. Tadi dikasih ayat nggak mau. Contoh tadi. Justru dalil itu mematahkan iman Anda yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Allah menghendaki Yesus lahir tanpa ayah, itulah yang terjadi. Nah, ketika Allah menginginkan matahari, itulah yang terjadi. Ketika Allah menginginkan Maria hamil tanpa suami, itulah yang terjadi. Makanya dikatakan, ketika Allah hendak menginginkan sesuatu, dia cukup berkata, ya, Anda sudah Yesaya 55 ayat 11 itu Anda sudah mengukuhkan apa yang saya ajarkan kepada Anda, bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari kehendak Allah, berasal dari perkataan Allah. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu, Suara Bang Zuma hilang ya? halo? Mungkin koneksinya lagi. Bang Zuma hilang. Kalau kitab di dalam perjanjian lama, Mbak. kitab Bentar Mbak Fatima, belum selesai. Mbak Fatima, biar nggak lompat-lompat dari tadi pembahasan ayat, saya lihat lompat-lompat. Ya, sabar dulu, tunggu dulu. Koneksinya. Ya, sorry. Jaringan lanjutkan. tadi. Jaringannya kayaknya bermasalah dikit. Ya nggak apa-apa, santai saja. Tolong untuk Ya. satu ayat atau dua ayat aja. Ini saya lihat kemana-mana nih tamasya. Jadi kita jadi bingung ini. Apa yang didebatkan ini? Coba fokus satu atau dua ayat aja. Bang Zuma sama Mbak Fatima. Yuk silakan dilanjut. Bang pindah ke makanya saya bilang ya, bahas pikirin Tuhanmu itu loh, pikirin Allahmu ini. Allah ini sama kan nggak yang namanya disembah Musa, malah Bang Zulkifli malah kemana-mana nih melanturnya. Iya, kan? Saya lihat dulu. Loh, kami beriman Tuhan itu satu. Gak mungkin Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhan yang berfirman kepada para nabi. Tidak sama seperti Kristen menjadikan manusia menjadi Tuhan. Beda. Kristen itu coba konsep iman Islam itu jelas, Mbak. Coba Anda pahami konsep iman itu Islam itu jelas. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada konsep kami. Jadi Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengutus para nabi. Allah datang mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hukum perintah Tuhan aja dilanggar semua sama Muhammad, gimana sih, Pak? Gimana ini ceritanya ini? Anda tadi bagaimana ini? Bisa melebar kemana-mana loh. Saya udah kasih tahu, Yahudi itu nggak pernah nyembah Ka'bah loh. Kamu masih cari pembenaran kitabnya orang Yahudi? Justru di situ yang menuhankan manusia dengan membungkus ajaran kitabnya orang lain, agama orang lain. Pikirin dulu. Coba kamu berdiri sendiri menggunakan kitabmu dengan bahasa Yunanimu, bisa enggak? Quranmu sudah membenarkan kitab terdahulu, ya. Kalau kitab terdahulu sudah nggak ada, nggak mungkin dong Allahmu membenarkan. Hilaf dong namanya, kan? Ini coba kamu tunjukkan dulu saja, ya. Dari Quraisy 3 tadi, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu dalam kurungnya Ka'bah. Sejak kapan orang Yahudi sujud menyembah ke Ka'bah? Nah, artinya Tuhannya sudah beda. Kamu menolak Kristen pun, kamu mengemis jadi Tuhannya Musa pun, tetap tidak nyampe. Lalu dikuatkan lagi dengan Keluaran 20 ayat 3.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Justru Ini dalil-dalil yang kamu bacakan itu dalil-dalil yang menampar Untuk dirimu sendiri. Itu yang perlu kamu dan paham. beribadah kepada Ya. batu hitam yang bernama Hajar Aswad. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, sebelum mencium batu Hajar Aswad itu kan Muhammad mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Mbak Yang berarti ya Fatimah, Allah, coba lihat atas panggilanmu aku datang kepada ini tuh. coba. Ini Putus, suara putus, yang putus, kamu putus. coba ini. Ah, Putus-putus, Mbak Rifa, Semuanya kamu tahan coba dulu. dari mana, Cici? putus-putus. Mbak Rifa malah mengganggu, soalnya putus-putus suaranya. Kenceng ya, sorry. Mbak Rifa malah mengganggu, putus-putus ada suaranya. Putus. Ya, kalau memang Zulkifli putus-putus, ya sudah. Kamu Tuh, dengerin bukan saya Mbak, aja Mbak, ngomong, ya. Mbak, kamu salah paham. Mbak Rifa tadi yang putus-putus suaranya. Kesempatan dong, saya berikan penjelasan. Gini aja, ayo kita fokus ke ini aja, adu Saya data akan aja, bicara. adu data. Jadi kalau cuma bicara-bicara kita nggak ada data, bingung ini. Ini siapa yang mute ini? Dibuka sendiri mic-nya. Silakan Mas Zuma, Mbak Fatimah dibuka sendiri mic-nya. Mbak Fatimah dibuka sendiri mic-nya. Ke-mute tadi. Pindah ke H2H, Bang. Bukan pindah ke H2H. Itu teman-teman yang di sini yang nggak berkepentingan silakan geser ke room H2H. Di sini biar Mas Zuma sama Mbak Fatimah. Ini ada 33 orang loh, suara jadi robot nanti ini. Silakan yang nggak berkepentingan geser di room H2H. Silakan geser. Biar di sini kondusif, suaranya nggak kayak robot ini. Silakan ya, Abang Jihad, Alyubi, Ariel Pasung, ini Barnabas, Elinda, Goldian, silakan pindah. Indra, pindah. Pindah ke room H2H atau room yang lain. Jenny silakan pindah ke room H2H. Suaranya mulai kayak robot ini. Silakan dibuka Mbak Fatimah mic-nya. Halo? Iya, ntar saya atur ya biar ini kondusif. Ariel Pasung silakan pindah. Halo, moderator. Iya, Halo, Mbak. moderator. Ya. Jadi gini, saya sebenarnya ada tamu dari tadi saya tinggalin karena ini sudah lewat 20 menit. Lagi pula Zulkifli sudah nggak ada. Saya ada di sini, Mbak. Justru saya nunggu situ. Oke. Tamu saya ada yang datang, ada yang pulang. Jadi saya akan permisi dulu karena sudah dua. Oke, saya cuma titip pesan buat Mbak Yeri. Tolong lain kali kalau berhadapan dengan saya, Anda bawa ayat yang mana Yesus mengajarkan Saya tentang bawa kekristen. Oke? Itu aja. Mengatakan ke kenabian Allah, kenabian Muhammad dan juga Allah yang kamu sembah yang ternyata nih. Oke. Mbak Fatimah, nanti dikondisikan lain waktu ya, biar kondusif lagi kita pakai timer ya. Nanti kita kapan-kapan lanjut lagi. Mbak, Oke. tunggu bentar sebelum pergi, Mbak. Ya. Oke, silakan yang lain aku mute, aku mau bicara. Bentar. Udah dia kabur kayaknya. Tes. Kondisinya ini terlalu berat di sini jadi suaranya megap-megap semua. Bentar. Ya, silakan dibuka sendiri mic-nya. Menghela nafas. Menghela nafas, ya. Enggak, soalnya robot, jadi menghela nafas. Iya, kita bahas aja lah. Saya punya beberapa poin yang pertanyaannya si Fatimah Sedekah yang justru ada di kitabnya, boleh nggak? Yuk. Boleh.
Oke, tadi pertanyaan dia tuh ada pertama, dia minta ayat di dalam Alkitab bahwa perempuan harus berjilbab. Itu ada di 1 Korintus 11:6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Itu telak dia sudah melanggar kitabnya sendiri. Dia meminta mana ayat, mana Yesus mengajarkan berjilbab, sementara di 1 Korintus jelas. Yang kedua, dia mengklaim Tuhannya itu tidak butuh dan tidak gila sembah, padahal Tuhannya Bani Israel di dalam Yesaya 66 ayat 23 mengatakan menubuatkan bahwa dia akan disembah oleh manusia. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang, bayangkan, akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Siapa yang bersujud kepada Tuhan dan datang menemui Tuhan saat ini? Dan ini adalah kitab Yesaya yang menubuatkan. Yang ketiga, pertanyaan dari Fatimah tadi mengatakan, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Tuhannya umat Islam? Itu tadi sudah ada Aki Kamarudin menampilkan artikel, dan Yisak juga menampilkan artikel bahwa Yod itu disebut oleh Rabi Sadia Gaon dengan nama Allah, dan esensi Tuhan, ya esensi Tuhan Bani Israel itu sendiri bisa kita temukan di Asmaul Husna. Dia yang tidak bisa dilihat, dia yang maha kuasa dan segala macamnya, itu ada ayatnya semua. Kita bisa mengumpulkan, mengembalikan kepada Bani terjemahan. Itu pertanyaan Fatimah yang loncat-loncat dari tadi mencoba untuk membingungkan Bang Zuma. Padahal sebenarnya kalau dia kembali ke Yohanes pasal 17 ayat pasal 17 dari 1 ke sampai terakhir, itu jelas antara Yesus dengan Bapa ada perbedaan, dan jelas Yesus itu bukan Tuhan. Silakan yang lain untuk menanggapi dari poin-poin apa yang disampaikan Fatimah tadi. Jelas dia tidak berilmu sama sekali, pantas dia murtad. Jadi gini ya sahabat-sahabat sekalian. Pertama, inilah metode saya di dalam merontokkan pemahaman-pemahaman orang Kristen. Kenapa di setiap saya berdiskusi, orang yang sudah 2 kali berhadapan dengan saya itu pasti saya sliding gunting. Karena pada saat kami pertama bertemu, teknik ini yang saya gunakan. Saya ikuti apa ya dan sampai di mana kemampuannya terhadap apa yang dipertanyakan. Dan poin-poin tadi itu ternyata sudah ketahuan bahwa kemampuan dia hanya seputar itu aja. Allah Subhanahu wa taala bukanlah Hasem, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi. Kenapa kemudian dalam surah Al-Quraisy dikatakan bahwa di ayat 3 di situ diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya Mekah. Nah, kedepannya kita sudah tahu kemampuan dia sampai di mana. Seperti itu. Jadi bukan berarti orang ini tadinya memahami tentang kitabnya, tidak. Terbukti ketika saya tanya, ada tidak dalilnya Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya? Dia tidak mampu. Ada tidak ajaran Yesus tentang kekristenan? Dia tidak mampu. Itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan tadi adalah teknik untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang mendadak terhadap imannya. Demikian. Silakan ditambahkan yang lain. Iya, saya lihat tadi tuh ya begitulah. Yang penting di sini kita berusaha untuk Oke, sudah kita nonton ya tadi Fatimah Sedekah lawan Bang Zuma ya. Sebenarnya tadi saya minta dikasih waktu untuk nitip pesan ya. Saya untuk dikasih waktu nitip pesan kepada Fatimah Sedekah. Ternyata si Fatimah Sedekahnya duluan cabut. Ya, duluan cabut sehingga nggak sempat saya untuk memberikan pesan. Cuma saya pengen banget debat sama dia ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada orang Kristen sebenarnya ya. Dan ini pertanyaannya sebenarnya jarang dipakai. Ya, kalau kita biasa lihat debat Islam Kristen, biasanya tuh yang dipakai itu kan bahannya itu aja kan. Kalau kalian lihat ya, pertanyaannya itu aja ya. Orang Kristen pun jawabnya pun itu aja gitu. Jadi semua ada bahan yang sebenarnya belum pernah dipakai dan ini menarik gitu. Cuman nggak mungkin saya katakan sekarang, kenapa? Kalau saya katakan sekarang nanti malah dipakai, istilahnya mereka akan cari gitu ya. Akan cari istilahnya untuk alasan untuk menjawabnya gitu. Sebenarnya itu seru akan kalau saya dikasih waktu untuk one by one, istilah head to head, itu saya pakai, itu seru gitu. Akan membuat mereka terdiam gitu. Ya, itu akan terdiam karena nggak akan gampang mereka untuk mencari
jawaban gitu ya. Walaupun mereka nanti ujungnya muter-muter gitu, dan itu nggak gampang diputar gitu. Ya serunya itu nggak akan gampang diputar gitu. Cuman ya jujur itu nggak bisa saya kasih tahu sekarang gitu ya. Dan di tempat-tempat channel-channel Muslim pun saya nggak pernah katakan gitu, karena nanti mereka tahu dan itu akan mereka pelajari gitu ya. Ini seru sebenarnya gitu, karena belum pernah dipakai, dan rencana saya akan saya pakai kalau saya dikasih head to head dengan orang yang mereka anggap jagoan gitu. Jadi kalau lawan kroco nggak mungkin saya pakai gitu ya. Kalau cuma lawan kroco ngapain gitu. Tapi kalau dikasih untuk lawan yang mereka anggap paling jago gitu ya, paling jago bagi mereka, oke gitu. Saya akan dengan senang hati head to head gitu. Cuman sampai hari ini orang Kristen nggak berani ya, nggak berani. Mungkin mereka nganggap kalau lawannya yang Islam masih mending gitu. Tapi kalau lawannya yang ngerti kitab mereka sampai ke dalam kali, mereka ketakutan gitu. Mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Tunggu. Pasti nanti di direction. Iya itu ya. Saya paling nggak suka debat yang ginian tuh kayak itu. Maksudnya debat yang cuma adu debat ini, debat kusir gitu ya. Kesannya kan debat kusir jadinya. Nanti yang si A ngeklaim dia menang, si B ngeklaim dia menang, nggak ada selesai. Tapi kalau saat kita bisa sekak dia sampai terdiam, itu seru gitu kan. Kalau bisa sampai terdiam, ya istilahnya begitu kita tanya, dia akan kebingungan ya sampai berapa menit gitu. Itu kan jelas kekalahan telak gitu ya. Kalau yang namanya kalah TKO itu kan susah untuk mereka membuat istilahnya argumen kalau mereka menang. Nanti aja, iya, saya nggak akan pakai dulu gitu ya. Saya akan tetap simpan sampai yang saya rasa lawan saya itu istilahnya yang mereka anggap jagoan gitu. Kalau cuman lawan kroco ngapain gitu kan. Nanti mereka cuman bilang, iyalah dia cuman kroco gitu kan. Ya, nanti kalau kita lawan cuman kroco, mereka kan suka ngomongnya, ya itu nggak ada ilmunya gitu kan. Disingkirkan lah orangnya nanti sama dia. Oke. Ya ini dari kemarin saya nantang dia, cuman nggak berani gitu ya. Saya agak malas juga jadinya gitu. Ya karena kemarin dia pakai dalilnya tuh nggak enak gitu. Dia bilang nggak level gitu ya. Dia alasannya nggak level gitu karena dia menganggap pengikut dia udah lebih banyak. Ini ngaco gitu. Jadi ukuran subscriber tuh dihitung gitu ya. Masa ukuran seseorang tuh dihitung dari subscriber dan penonton, kan ngaco. Kalau mau gitu kenapa nggak aja lu bikin fiktif gitu atau robot gitu kan. Bang Ece, bawa ke Zoom Islam kalau mau diskusi. Ya masalah siapa yang mau dibawa gitu, saya pun bingung gitu. Apa penting kalah menang dalam debat agama? Bukan masalah kalah menangnya gini. Ya Mbah Tulalit, yang paling penting ini orang tahu kebenaran, yang mana yang benar, mana yang salah gitu. Jadi orang nggak tersesat ya. Kalau Anda tidak tahu mana jalan yang benar, nanti Anda masuk jurang gitu. Bukan masuk jurang lagi kan, lebih parahnya nanti setelah meninggal Anda masuk neraka loh. Dan itu abadi gitu. Setelah meninggal tuh orang abadi, kekal di dalam kehidupan mereka selanjutnya gitu. Kehidupan akhirat tuh kekal. Kayak Mbak Tulalit nih kan, nah, kalau dilihat dari fotonya kan udah tua gitu Mbak Tulalit. Jangan nanti Anda meninggal menjadi orang yang merugi. Saya cuma mesannya itu aja sih. Oke, mungkin yang ini saya akan end broadcast, saya akan buat broadcast baru nih ya. Oke, nanti saya akan buat live baru nih. Ya, karena teman-teman udah pada bisa join. Tadi saya ditanyain juga kok nggak ikut broadcast kan yang tadi gitu ya. Jadi yang tadi saya ditanyain, jadi terpaksa saya hentikan yang tadi. Oke, jadi kita akan sambung di live baru ya. Makasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup.